lagi bersama saya Ari Putradi dalam program Merenungkan Firman Tuhan setiap hari. Harapan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada, semua kita dalam keadaan baik dan kita sungguh-sungguh mempunyai niat hati, mempunyai keinginan hati yang haus akan kebenaran, yang cinta akan firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan luar biasa, dengan sepenuh hidupnya, dengan segenap hatinya. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, sediakanlah waktu Anda, pergunakanlah waktu Anda untuk belajar firman Tuhan, untuk merenung firman Tuhan. Karena di dalam dunia ini kita hidup hanya satu kali, dan Tuhan tidak pernah memberitahukan kepada kita kapan Dia akan datang menjemput kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menghampiri kita. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus pastikan bahwa diri kita, bahwa hidup kita sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita ingin hidup kita terus di dalam Tuhan. Karena ketika seseorang yang sudah lahir baru, ketika seseorang yang memilih jalan untuk menerima Yesus Kristus, ada suatu tanggung jawab, ada suatu proses, ada suatu tugas yang harus dilakukan, yaitu menjaga kekudusan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus secara posisi dan secara hati. Kita dikuduskan, itu harus kita jaga. Dan seseorang yang harus di dalam Tuhan, seseorang yang terus di dalam Tuhan, harus mampu mencerminkan kehidupannya sebagai karakter, sebagai sikap hidup yang sesuai dengan Yesus Kristus. Karena ketika seseorang percaya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, di situ ada peralihan atau transaksi rohani yang terjadi. Kita sebagai orang yang berdosa digantikan Yesus Kristus di kayu salib, dan Yesus Kristus di kayu salib memberikan posisinya yang kudus kepada kita. Dan inilah yang harus kita jaga. Oleh sebab itu, marilah kita memperbaiki sikap hidup kita. Marilah kita membuat sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan kita, baik tingkah laku kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, lain sebagainya. Dan kita harus mampu menjadi teladan bagi orang-orang dan bagi banyak orang, terutama yang belum percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan dari satu topik, yaitu mampu menjadi teladan. Kita akan belajar satu topik, yaitu mampu menjadi teladan, terutama untuk banyak orang. Bukan hanya untuk orang percaya, tetapi juga untuk orang yang belum percaya, supaya orang bisa melihat kita, membandingkan kita, orang yang sudah mengenal Tuhan dan orang yang belum mengenal Tuhan. Dan pada hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama mengenai menjadi teladan. Bagaimana sikap orang yang menjadi teladan? Terlebih dahulu saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan sebagai dasar topik kita hari ini, yaitu di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menjadi teladan, mau menjadi teladan itu tidak memandang tingkat umur kita. Seseorang anak pun bisa menjadi teladan.
Nah, terlebih-lebih orang yang sudah dewasa. Karena menjadi teladan ini adalah sesuatu sikap yang bisa dicontohkan. Bisa dicontohkan. Dan jangan sampai kita mengikuti teladan yang tidak baik, mengikuti teladan yang buruk. Maka ini akan membuat hidup kita makin kacau gitu. Sedangkan kita harus menjaga posisi kita. Kita harus memelihara iman kita kepada Yesus Kristus supaya kita tetap berada di lingkaran atau di dalam Yesus Kristus. Supaya kita memiliki pengharapan, supaya kita bisa mempunyai jaminan ketika Tuhan Yesus datang, kita bisa bersama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Nah, ketika kita menjadi teladan bagi banyak orang, itu harus jadi teladan yang positif, bukan menjadi teladan yang negatif. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, anaknya yang kekasih, anaknya yang secara rohani. Karena pada saat itu Timotius kurang percaya diri, karena pada saat itu Timotius diperkirakan usianya masih pemuda gitu, sekitar 17 sampai 20-an ke atas. Nah, tetapi Paulus menegaskan, atau firman Tuhan menegaskan melalui Rasul Paulus, bahwa seseorang yang menjadi teladan itu bukan dilihat dari segi usia, tetapi dari segi perbuatannya. Jikalau perbuatan seseorang baik, jikalau perbuatan seorang terlihat dan nampak kepada kita sesuatu hal yang bisa membawa kita untuk menyenangkan hati Tuhan, kenapa tidak boleh dilakukan? Tetapi ingat, jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang buruk, karena ini akan bertentangan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu benci kepada hal yang jahat. Tuhan benci kepada hal-hal yang bersifat dosa. Oleh sebab itu, pastikan apa yang kita lakukan, setiap tingkah laku kita mencerminkan pribadi atau kehidupan Yesus Kristus yang maha suci, yang maha benar dan maha kasih lain sebagainya. Karena begini, ketika seseorang anak muda menjadi teladan bagi banyak orang, maka di hadapan orang banyak atau orang lain, dia seperti orang dewasa. Orang dewasa yang punya banyak pengetahuan, bisa mengerti banyak hal. Nah, itu orang atau anak muda yang bisa menjadi teladan. Tetapi kalau orang tua tidak bisa menjadi teladan, maka ia akan dipandang seperti anak-anak. Karena sikapnya yang konyol, karena sikapnya yang tidak baik. Tetapi anak muda yang berhasil menjadi teladan bagi banyak orang, karena itu akan dianggap orang atau dipandang orang sudah dewasa, dianggap seperti orang dewasa begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat Alkitab keseluruhan, banyak hal, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita teladani. Mulai dari Adam dan Hawa yang mempersembahkan korban untuk mengingat janji akan kirim juru selamat, sampai kepada Rasul Paulus begitu. Sampai kepada Rasul Paulus, kita bisa banyak hal yang bisa kita contohkan di situ, di mana kita memberitakan Injil seperti Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya. Bahkan seperti Tuhan Yesus sekalipun bisa membawakan kabar baik kepada seluruh umat manusia. Tentu ini adalah suatu teladan yang besar, tanggung jawab yang besar, teladan yang mulia bagi kita. Sungguh luar biasa begitu ketika kita bisa melakukan hal demikian. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar firman Tuhan. Kita lebih giat menggali firman Tuhan supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan kita bisa menjadi teladan, supaya orang bisa belajar dari kita, supaya orang yang tidak percaya bisa melihat kita bahwa dirinya bisa berubah. Dan sungguh terlebih-lebih Tuhan akan bangga ketika kita bisa menjadi teladan dalam pemberitaan Injil, dalam pemberita kabar keselamatan, memberitakan kabar baik yang luar biasa untuk semua umat manusia. Dan malam hari ini
pada kesempatan ini saya ingin kita merenungkan firman Tuhan ini, bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk hidup bagi Tuhan, maka orang akan menilai kita dari ujung kaki sampai ke ujung rambut sekalipun. Orang akan melihat kita dan akan memandang kita seperti apa seseorang yang sudah menerima Yesus Kristus dan orang yang belum menerima Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita pada kesempatan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita akan dipandang orang terus-menerus, dan akan ada kritikan dari orang lain kepada kita. Tetapi jikalau kita terus memberitakan kebenaran, jika kita mampu menjadi teladan seperti Tuhan Yesus dan banyak tokoh-tokoh Alkitab lainnya, tentu itu adalah suatu pekerjaan yang baik. Maka itu akan mencerminkan karakter diri kita sebenarnya, akan mencerminkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, sekiranya firman Tuhan ini memberi pertumbuhan kepada iman kita, supaya kita makin teguh di dalam Tuhan, supaya kita makin setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya, dan siap ketika kita menghadapi kematian dan ketika Tuhan menjemput kita. Amin. Amin. Sekian dari saya. Salam Maranatha.